Ada yang melihat orang seperti pakaian kerajaan, ya ada. Itu kayak pakaian kerajaan aja kayak gitu. Tinggi itu ya, Pak. Sanjang kerajaan. Itu informasi lah ya. Salam ke Nagi Darga ya, di Rahmat itu. Di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semua. Bertemu lagi dengan kita di channel Jembatan Antar Dimensi. Untuk kesempatan kali ini kita berada di salah satu tempat yang cukup bersejarah ya. Ini kita berada di satu pelelangan lama. Udah lama. Saya juga agak sendirian yang ditemani dengan Bapak RT. Dengan siapa Bapak ini namanya Pak RT Abdul Hamid. Pak RT Abdul Hamid sebagai Bapak RT di sini ya. Kalau boleh tahu ya Pak, sebenarnya lelangan lama ini difungsikan untuk apa sih Pak? Dulunya ini pelelangan ikan yang sangat ramai sekali. Waktu pelelangan ini masih terbuka, pokoknya ini pusatnya nomor satu paling ramai di sini. Dengan lelangan muara duluan ini dulu. Ini, ini paling pertama. Iya. Nelayan dari mana juga datang ke sini. Lah setelah lama-lama pindah ke sana, ya keramaian di sini juga mengurangi. Jadi pindah ke sana semua sih ya. Ya enggak, maksudnya nelayan juga jarang yang masuk ke sini karena dulu waktu pelelangan ini masih berfungsi, Masya Allah dari mana-mana juga banyak yang datang katanya ke sini. Saya juga dapat informasi baca-baca di Wikipedia ya, katanya emang lelangan muara itu emang cukup ramai dulunya ya Pak. Luar biasa. Tapi memang karena mungkin ada perkembangan zaman terus memang wilayahnya kurang lebar juga nih kayaknya ya Pak ya. Jadi pindah ke yang sebelah sana, ada sebelah kanan kita. Akhirnya kalah sama yang di sini ramenya. Kalah sama yang baru ya Pak. Ini udah berapa lama Pak terbengkalai seperti ini? Ini terbengkalai ini sekitar 10 tahunan lebih. 10 tahunan ya. 14 tahunan lah. 14 tahunan. Iya, udah terbengkalai begini. Nih Bapak sebagai Bapak RT nih, pernah nggak ada kejadian-kejadian mistis yang menimpa warga Bapak atau Bapak sendiri punya pengalaman apa nih? Kalau memang mistis-mistis yang warga mengalami itu banyak memang di sini. Yang namanya juga bangunan segitu terbengkalai ya, pasti banyak mistis-mistisnya. Ada seseorang yang melihat ada perempuan di situ di tangga, ada yang melihat orang seperti pakaian kerajaan, ya ada. Itu kayak pakaian kerajaan aja kayak gitu. Tinggi itu ya Pak ya? Iya, tinggi. Ada yang lihat. Bahkan ada juga yang lihat dari kali keluar. Oh, keluar dari air. Iya, keluar dari air langsung. Yang tadi pakai baju kayak ini kerajaan itu. Iya, ada salah satu warga saya yang pernah melihat itu ya. Begitu.
Luar biasa berarti Iya, sejarah di sini. banyak. Tuh kalau di atasnya itu banyak anak-anak kecil. Oh, di atas Iya. itu. Ribut anak-anak kecil, kayak anak-anak kecil bermain aja gitu. Iya, iya. Dia kayak masih beroperasi aja ya Iya. Pak, ya, rame ya. Full rame. Bahkan pengalaman saya pernah tahu, dulu saya ngegesek di sini. Ya, lama saya gesek di sini. Ngegesek tuh apa Pak? Proses ikan. Oh, yang basah buat sampai- ikan iya, asin. Iya. Oh, iya. Pernah proses di sini. Pas waktu maghrib itu orang jualan masuk ke sana. Maghrib tuh masuk. Balik. Cara logika kan susah masuk ke sana. Iya. Ke sana masuk. Itu namanya katanya di situ rame. Padahal Banyak ini udah anak-anak kecil ini udah pada terbengkalai, belanja. padahal. Ini udah terbengkalai. Jadi pernah ada kejadian kata yang jualan ya Iya, Pak. Ya? yang Jadi jualan masuk ini ke udah sana. terbengkalai masuk ke sana. Padahal ini udah sepi, Sudah sepi, tutup. rame katanya, banyak anak-anak. Ya banyak orang ngeliatin di sini, katanya itu orang masuk ke sana. Itu jam berapa kira-kira Mau kejadian? maghrib aja Mau waktu. maghrib ya. Mau maghrib. Luar biasa di sini ya untuk ini ya. Iya, Ini juga makasih banget Bapak RT itu Iya. sama warga sekitar nih, antusiasnya luar biasa nih ya. Iya. Mungkin nggak lama-lama ya Pak, ini langsung kita minimalisasikan aja. Tapi kita nggak bisa ke sana ya, karena memang ada peraturan kita nggak Iya. boleh ke sana juga. Tapi nanti paling bisa ngesut dikit-dikit lah ya. Nanti untuk minimalisasi kita lakukan di luar aja. Soalnya tadi juga saya sempat meminta izin kepada penjaga di sini ya. Ada salah satu yang menyebutkan Iya. namanya Bahu Rekso kalau nggak salah tadi menyebutkan. Nah, jadi tenana sok jang di sini kata Sundanya ya. Kalau Indonesia ya nggak apa-apa di sini, tapi jangan di jalannya ya. Jadi di ini nih Pak, yang saya lihat ini gaibnya ya. Ini seperti jalur pelabuhan. Betul. Jadi ini kayak rame banyak lalu lalang manusia di sini. Iya, iya. Jadi kayak ada pasar gaibnya ada, Iya, tapi betul. ada sebagian di dalam air ini Pak. Makanya Bapak yang katanya pernah muncul di dalam air, benar berarti. Karena emang di sini tuh kayak ada perkampungan gaib ya. Jadi ada 2 gapura, terus ada yang jualan seperti ikan-ikan, sayuran. Jadi tempat lalu lalang. Makanya ini kayak seperti area disterilkan, jadi nggak boleh ada parkir perahu di sini sebenarnya Pak. Dulu juga pengalaman saya punya perahu ditaruh di sini, karem. Oh pernah juga. Karem. Itu gimana ceritanya itu Pak? Ya nggak tahu tuh karem. Mimpinya tuh malamnya tuh mimpi ya di sini tuh banyak operasi bongkar barang. Lalu lalang anak banyak orang lah pakai baju hitam-hitam. Pagi-pagi itu kalau saya tenggelam di Oh, sini. jadi pengalaman pribadi Pak RT Iya. pernah nyimpen perahu di depan Iya. sini. Di dalam mimpinya itu perahunya dipakai Iya. buat lalu lalang manusia ya, pakai baju kampret Iya. itu ya, baju hitam ya. Besok paginya perahunya tenggelam di sini. Nanti kita coba tanya-tanya ya Pak ya. Iya. Oke, tetap ikuti perjalanan kita. Nanti kita langsung lanjut proses minimalisasi untuk mempersingkat waktu. Oke, langsung aja. Di sini aja nih ya. Ayo Pak sini. Sini ya Pak, maaf ya. Kok melon aja ya? Melon aja apa-apa oke. Yan, Mana enak? sini aja. Iya, sudah buat. Iya. Ini masih on kan? Kalau ada nanti berapa orang di sini jaga ini ya? Berapa orang? Takut ada yang ke sini sudah lewat. 2 orang aja di sini, 1 di sini. Ya, agak. Di sini 1 orang, 1 lagi. Jaga 1 orang. Itu airnya di pinggir. Oke, siap ya. Ini langsung proses minimalisasi aja ya untuk mempersingkat waktu, karena memang tekanan energi di sini cukup luar biasa besar. Jadi ini salah satu pengalaman pribadi saya yang cukup luar biasa nih di sini nih. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ya, nggak ada halang suatu apapun. Duduk sendiri. Duduk tuh. Hah? Duduk. Ini sosok yang di lapis pertama ya. Ini ada 3 lapis. Di lapis pertama untuk yang jin ngampar sekitar sini. Lapis kedua ada yang di era kolonial Belanda. Yang ketiganya di era Mataram, di sini ada ini. Makanya tadi disebutin Bapak RT-nya ada yang menampakkan dengan baju kerajaan. Ini lapis pertama dulu aja ya.
Waalaikumsalam. Sudah bayar selesai. Masuknya. Olah injengkan dasarnya dia. Gunakan dasarnya. Dasarnya dia sampai. Assalamualaikum. Gunakan otak anak ini sok nyaman pakai bahasa aku masuk. Pakai otak anak ini sok gunakan bahasa nu nyaman pakai bahasa naon. Sampurasun. Assalamualaikum. Bisa jawab salam di dia. Ini sosok siluman air yang kita masukin dulu yang pertama ya. Siapa tuh bisa ngasih kita informasi. Bisa komunikasi. So pakai iya nyaman pakai bahasa Sunda, Jawa, Indonesia sok. Nyaman ya sok. Bisa komunikasi. Ayo geno ka dieu. Sa? Kamari anu ka dieu. Sa anu ka dieu? Oh, aya nu ka dieu. Kumaha maksudna? Rek naon atuh? Ka dieu teh di dieu Cibuto yang apa suatu sejarah anu tersimpan di tempat ieu. Aya maksud musik atau ngaganggu? Ini sarang saya, yang saya. Komunikasi tuh. Sok jauh. Komunikasi tuh. Apa tes sejarah di dia? Apa? Arek naon atuh. Coba nu ajan apa lah sejarah di dia teh? Ini kayak siluman air ini ya. Jadi tangannya berselaput lendir ininya. Pernah nggak ganggu tuh warga di dia? Atau pernah ada kejadian dari dia? Ayah, kejadian naon eta? Tapi ayah oke nute apal. Sok jelaskeun nu apal ini naon sok. Anu artinya Kumaha maksudna? asup. Anu asup. Tenggelam berarti. Lalaki awewe. Terbalik deui. Balik deui, teu kapanggih jasadna. Lalaki apa awewe? Hah? Laki. Laki. Jadi dijelasin tadi ya, katanya pernah ada insiden di sini, anak laki lagi tenggelam, nggak ditemukan jasadnya ya. Pas itu berarti kapanggih jasad nanya. Moal kapanggih. Oh, moal kapanggih jasad, akuran moal kapanggih. Moal bisa. Oh, moal bisa. Kenapa nggak bisa? Geus aya anu ngabogaan. Manusia ngabogaan. Jadi katanya ada yang tenggelam tapi jasadnya nggak ditemukan. Katanya udah ada yang memiliki di sana. Ulah bohong atuh, sok jelaskeun sebenarnya we. Ada gitu. Nah gitu, bangsa jin memang menipu wae nya. Sok jelaskeun sebenarnya we. Aing nipu naon? Kan si ayang nyawa aing diberi nyawa. Nanya, tapi kalau bari ngabohong atuh. Nyawa aing bohong di mana? Ya apa long cuman aya dihandap sudah. Jadi di bawah ini ada perkampungan gaib ya di sini, di bawah sini ya. Jadi ada kayak tubuhnya nanti kita disketsakan, kita gambarkan nanti. Nanti sampai ke nata yuk. Bisa komunikasi di itu. Arek naon deui? Hah? Arek naon deui? Nyapa tuh sejarah di dia. Itu aing dia. Ini entah apal lo banyak, ini nggak tahu banyak ya sosok ini ya.
Terus keluar gantian tuh ya. Ini yang mau masuk ngantri nih, nungguin nih. So gantian ya, Sob. So gantian. Keluar gantian weh. Ini yang mau masuk banyak sana nih. Geser. Langsung tarik ya. Sok ayo. Sok bisa nyampe penis tenanan ayo. Ini buaya bodas ya, setengah manusia ya. Bismillah. Langsung ya. Kedua ya langsung ya. Tadi informasinya kurang jelas saya. Ini buaya bodas saya. Kang, maaf jangan terlalu berisik teman ya, ampura ya, jeluk tulung ya. Ya. Oke, Salman bisa jelaskan secara di dia. Nih buaya putih nih ya, tapi setengah manusia nih. Sampurasun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Salman apa ya? Kedatangan orang ya? Apa? Geser dia. Campurannya. Iya sob. Benar sob. Aki apa tuh sejarah nu di dia? Aya nu bisa dijelaskan sok dijelaskan. Anu tuh menang dijelaskan. Kayak aya bagian ngajelaskan anak. Ya tempatan teh. Balana pakai sandaran di mana-mana. Oh, pelabuhan Cicing balana ya. di Dario. Terus? Rupana di Dario. Lain bangsa manusia unggul, tapi bangsa siga orang. Oh, jadi gak cuma manusia yang bersandar di sini dulunya, tapi ya waktu beroperasi. Terus? Kesloba pisan di dia teh. Berkumpulan. Oh, kumpulan Kesloba ya. Tapi kisah apa tuh tentang kerajaan Mataram di dia? Soalnya pakaian Mataram soalnya ya di kerajaan Mataram. Apa tuh ya? Ayah, Baula ayahnya. Ini jelasin. Ini Ki Salman ya, sosok salah satu penjaga di Sungai Ciasem. Ini buaya putih, ini setengah manusia, setengahnya buaya putih, tapi buntung ekornya. Wah, sampaikan deh itu. Iya mau dia kejadian anu tenggelam teh sangkut pautna teh jeung anjeun. Hah? Sangkut pautna teh? teh ayah. Sayanya. Tapi yang saya heran tapi kenapa nggak bisa masuk sini? Tidak bisa masuk ke dia. Oh, bisa. Jadi yang saya heran di sini ya, meskipun ini sungai besar ya, biasanya kan banyak kayak lembu seperti itu yang nyari makan di sini atau tubal di sini. Tapi nggak ada yang berani masuk sini nih. Jadi kayak ada pembendung di sini. Ini ada sosok tinggi besar di sini kayak pakaian kerajaan di sini nih. Ini yang jaga di sungai. Apa ada sosok atas lagi? Apa itu? Salah satu anu ngajagaan ieu. Macam tempat iya nya. Ieu tempatan ku manehna. Jaga ngajagana ya. Nah, dijaga nih nanya ulah sampai masuk deh ya. Sok moal. Nun informasi nanya. Salam ke Nagidar ganya. Rahmat itu. Ya. Terus keluarnya. Nun informasi nanya. Ini kan bisa ngasih kita informasi cukup banyak, nanti kita lanjut yang kedua. Gambarnya. Kalau sorangan ya. Mutaknya. Tapi itu tengah lah kan bisa lewat. Gus saya Gus. Gus. Ini nusa suku di air eta teh nya, bagus tanya. Ya tujuan naik.
Tinggal buka Agus. Turun narik gimana? Sok masuk dan jasa na Agus ya. Tuh dipaksanya. Cing ya. Sudah minggir-minggir. Sampurasun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sosoknya tinggi besar ini ya. Ini rambutnya diikat, dipakai ageman kerajaan. Tapi dia menggunakan rompi. Di sini ada aksara kayak apa? Arab gundul. Pakainya kayak jari samping. Ini cukup tinggi besar nih badannya ya. Hampura ya kedatangan Icu Putu Kadi teh yang apal sejarah naon anu aya di tempat ieu. Nu pertama, nu kaduana hoyong melestarikan satu sejarah anu di tempat ieu teh. Jadi ulah sampai punah, ulah sampai leungit di kamakan zaman. Jadi Icu Putu teh yang apal anu wayahna kabuka sok mangga dibukakeun, anu can wayahna kabuka itu sejarah, cukup jadi sejarah, cukup jadi misteri. Bisa dijelaskan Icu Putu di dia nu abah apal teh? Bisa. Yang pertama-tama biar orang yang nanya apa tuh penjaga di desa Apal. saya coba jelaskan. Sesepuh di dia. Sepuh di dia saharana bisa jelaskan arana tuh? Ulah selanjutnya tahu Broto Kusumonya tanya Lain. lain sade tuh Ayah. oh ya deh sok sila nu ieu besok. Nah kita tuh ya Satur nuhun. Anjing datang ka dieu. sawasula ya. Geus lila aing hayang ngejelaskeun Sok jelaskan atuh. sejarah ieu patempatan. Sok kumaha sok di awal heula sok. Baheulana tempat ieu teh jadikeun tempat naon? San-san diayekeun lelangan ieu teh. Aing Senopati Resi Aji Senopati Resi Aji sebagai naon anjeun di dieu teh? penjaga di dieu sekaligus pendamping Prabu. Hampura aing teu bisa nyebutkeun arana sabab sieun disalahgunakeun ku bangsa manusia. Ya benar. Tinggal mau nyebutin nama yang Prabunya ya. Di anjeun pengawal eta berarti ya. Ya, Terus kumaha deui di dieu? aing ditugaskeun ku raja pertama Mataram Islam Danang Sutawijaya. Bener. Terus dikenal Panemon Senopati. oh jadi ini diperintahkan oleh Raja Mataram pertama ya, Danang Sutawijaya. Di daerah Mataram Islam itu pendiri yang pertama. Jadi tempatnya tuh di daerah Jogja, daerah keraton itu. Jadi sebelum keraton Jogja dikenalnya itu Panemon Senopati pembentuknya tuh. Jadi tadi tugasin gak dia nya, ditugaskan jang naon anjeun teh? Anjeun pelabuhan Jeung pelabuhan di daerah ieu Jaker perdagangan terus politik terus caker nyebarkeun agama Islam. oh, jadi 3 itu ya, jadi buat perdagangan, masuknya politik sama penyebaran agama Islam. Terus Pas aing jeung Prabu nyebarkeun agama bentrok jeung kerajaan Pajajaran. oh bentrok Perang. oh peraya perang berarti ya. Ya, Jauh ti dia apa di tempat ieu perang nak? tempat itu kan itu Beda. jauh Oh, tempat beda. ieu. Berarti jauh di tempat ieu nya.
aing jeung Prabu ngelawan sa ti pajajaran pihak saya eta. aya dua nu hiji di makam kuda daerah Sobaru dipimpin ku Ageng Surya. Oke, Ageng Surya ti pajajaran eta musuh pertama, musuh keduana sari tadi Dirubah jadi kuda dikutuk ku Prabu boga keilmuan bisa ngarubah binatang jeung siluman pakai musuhna. Jadi yang dimaksud dengan Resi Aji ini tadi ada sosok Prabu ya. Prabu itu yang memimpin pasukannya di sini. Jadi saat penyebar agama Islam itu pernah ada pertempuran dengan pasukan Pajajaran yang dipimpin oleh siapa tadi? Ki Ageng. Ki Ageng itu tadi dijelaskan yang memimpin pasukan Pajajaran di area ke sana yang dekat pinggir jalan. Jadi yang sekarang dikenal dengan makam kuda. Jadi itu pernah ada bentrokan. Nah, karena si Prabu ini mempunyai keilmuan yang bisa merubah musuhnya menjadi hewan dan bangsa jin. Jadi itu dirubah, dikutuk. Berarti itu kalah berarti kayaknya. Kalah. Eleh berarti ya. Mangkat tadi itu. Nu kadua aya mana ge pernah amprok di lembur Sukaasih. Oh didinya nu Raden ieu teh asa? Raden Galiputra. Raden Galiputra eta pernah sor pernah bentrokan di bentrokan manehna di kerajaan Pajajaran. Eleh di manehna? Eleh dikutuk ku Prabu jadi buta. Jeung pasukana. Ini nyambung nih ya soalnya ya. Ini ya. Katilu. Pernah di dia bentrok jeung kerajaan Pajajaran. Sabab kerajaan Pajajaran kerajaan gede di tanah Jawa Barat. Pukul mundur ke daerah Plelangan Blanakan. Anjeuna jeung pasukana cicing didinya nyeun kerajaan. Di itu berarti ya. Jadi yang karena pasukan Pajajaran dipukul mundur kalah ya dengan melawan Prabu yang di sini, jadi mundur ke daerah sana. Jadi membuat pelabuhannya di sana di sekitar tadi Blanakan berarti ini ada belah sana ada lagi ya. Jadi kan itu pukul mundur nanya. Ya. Berarti nyambung tanya. Ya non bahasa teh bener tadi dia aya perkampungan gaib teh Den. Ayahnya arek tuduhkeun dituduhkeun sudah bener teh yang apa lungkul aya dihandap bencai dihandapnya kunaon sok aya budak leutik nu rame ieu tempatan sebab di tukangan ieu aya jalur gaib nu sok lalang lintang ke tempat ieu. Oh katanya ini ada perkampungan gaib jadi suka lalu lalang di sini ya. Makanya di sini di malam-malam tertentu mungkin warga sekitar pernah mendengar atau riuh ramai di sini seperti masih beroperasi. Mungkin kampung gaib tersebut sedang memunculkan eksistensinya. Itu berarti ya kayaknya aing jeung sesepuh di dieu pernah ngajian perjanjian naon harita aing jeung Prabu ditugaskeun ku Raja Mataram jieun pelabuhan manehna sesepuh di dieu hayang nyieun palelangan. Oh yang pelelangan ku urang disetujukeun diizinan nya mangga tapi aya syaratna jam 8 peuting kaluhur ulah aya aktivitas manusia di tempat ieu sepi meureunnya sebab bangsa aing dihandapeun cai sok lalu lintang ke tempatan ieu. Jadi dulunya pernah ada perjanjian ya Resi Aji Putih ini Resi Aji ini dengan sesepuh di sini suatu ingin membangun ini pernah ada perjanjian silahkan dibangun asalkan di atas jam 9 malam sudah selesai tidak ada aktivitas itu nyakinya. Terus apa tuh pernah ya perahu tenggelam di dia teh cenah tadi cek Bapak RT teh. Aya manehna tledorna sembarangan. Pan ieu jalur gaib. Oh, tuh menang nunda bangsa berarti aing. Tumenang lewat dia manehna ngalangan perahu eta. Urang Senopati Resi Aji sok nampakeun jero cai. Oh jadi ini yang suka nampakin katanya. Ini soalnya ada beberapa warga yang pernah melihatnya nih. Ini bornya keker ini ya.
Aing ngajagaan ipa tempatan, lamun tengah jagaan siluman orai waya loba nya eta kunaon tak kitu bisa kibak ku aki nu ngusir wae nya. Ya moal wani ngadegetan item wani nya makana kejadian-kejadian eta anu di dieu nya. Tanyakeun ka warga aya nu tenggelam di dieu. Aya cenah nu budak lalaki teh keur itu baheula Sering teu itu sering macam pernah sekali 2 kali diselamatkan ku aing icing dihandapeun cai. Oh berarti jasa teka pagi teh cicing dihandap aya kapungan eta. Ya. Enak disampaikan tuh jeung icu putu di dia warga di dia pakai kumaha ke depana gitu teh. Atur nuhun maneh jeung rombongan geus datang ka dieu. Langsungna Kade ulah percaya ting karena bangsa jin. Sebab loba nu di dieu yang rupakeun soalnya minta macem-macem tuh di jero eta loba contohnya mentana nomor menta nomor aya teh cuy sok ka dieu. Aya berarti pernah aya naik mentana Aya dibere ulah ka aing ieu tempat penuh sejarah. Ningan ulah jadikeun heuy aing hese capek melawan kerajaan Pajajaran caker ngajieun pelabuhan di tempat ieu ngajieun di tempat harita rame karena aing ngabantuan eta itunya nun informasi nanya dennya mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran yang pakai rahmat pribadi pakai numagan setempat jadi mudah-mudahan bisa jadi dampak efek positif pakai nu di dianya ya tetap dijagaan yakinnya ulah sampai ya warga dia tuh icu putu anu nepi ka aya nu cilaka di ditenya nitipkeun gitunya saterus terusnya sancan kerajaan raja aing nitah mangkat kurang mau bakal mangkat non informasinya akhirnya ya badannya ini gede energi soalnya jadi takut nggak kuat Agus ini non informasinya keluar tuh ya nunya lagi sampai gede apa yang kecidinya bae yes ya soalnya tuh ya ini kasihan badan Agusnya soalnya nih so kalau sorangan aja tapi jaga aja. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok. Mikrofon baru mana? Jadi untuk tadi yang masuk itu sosoknya salah satu resih di sini, resih haji yang bernamanya ya. Nanti kita akan coba sketsakan ada di mulai gambar aja Kang Salim. Yang sosok terakhir itu. Digambar tadi dengan yang gapuranya ya, digambari. Ada beberapa lagi yang mau masuk cuman kita bendung aja ya karena waktunya udah gak memungkinkan. Minta cela aya dupa deh teh katelah ini kita di closing ini ya. Ini ingin ada beberapa sosok di sini yang mungkin yang pernah meninggal di sini atau yang pernah terbawa arus di sini ingin meminta disempurnakan lalu minta dikirim doa nanti minta bantuan yang pada warga setempat untuk membacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, mungkin cukup sekian ya pengungkapan sejarah yang di pelelangan Desa Muara ini. Kita ambil sisi positifnya, kita buang yang jeleknya, jadikan pembelajaran. Mungkin tadi sosok yang pertama masuk itu siluman-siluman air yang di sekitar sini. Yang kedua ada sosok Ki Salman atau raja yang menjaga sungai Ciasem, tuh siluman buaya putih ya, jadi setengahnya buaya, ke atasnya manusia. Lalu sosok yang tadi masuk ke badannya Agus itu ada sosoknya Resi Aji, itu sosok seperti punggawa kerajaan di era Mataram, jadi rambutnya diikat, ini ya menggunakan rompi, ini ya keker badannya. Dia menyampaikan kalau di sini memang tempatnya penyebaran agama Islam di era Mataram Islam dahulu yang dipimpin oleh Danang Sutawijoyo atau yang dikenal dengan Panembahan Senopati, sang raja Mataram Islam pertama. Lalu Resi Haji tidak sendiri datang ke sini, tapi dengan sang Prabu. Tadi nggak boleh sebutin nama Prabunya ya. Jadi sang Prabu ini mempunyai keilmuan yang bisa merubah musuhnya menjadi hewan atau menjadi sosok jin. Jadi tadi pernah melawan dengan Ki Ageng seperti namanya, dirubah menjadi kuda. Makanya sekarang dikenal dengan makam kuda. Itu kan sejarahnya makam itu pasukan Pajajarnya dikutuk. Lalu yang kedua, kita pernah ke Kampung Sukasih, kita pernah bertemu dengan Raden Galiputra. Beliau pun dari Pajajaran yang kalah melawan Prabu tersebut, jadi dirubah menjadi Buto Ireng. Makanya kita ada jalur ke sini, mudah-mudahan kita nanti diizinkan untuk mengungkap sejarah yang ada di pelelangan Desa Muara ya, karena ini nyambung, ini udah di era Mataram Islam, nanti tinggal ke daerah Pajajarannya. Terima kasih untuk yang sudah membantu, untuk Bapak RT, Bapak Wakil, dan warga setempat. Mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semua. Kembali lagi, untuk apa yang kita tayangkan, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Tetap ikuti perjalanan kita di jembatan antar dimensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang ya.